Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nenggis dalam acara Spesial In Love. Seperti biasanya, saya selalu kedatangan bintang tamu. Nah, pasti bintang tamunya selalu beda-beda ya. Pengen tahu bintang tamu kali ini? Kita saksikan. Jangan lupa nonton terus Spesial In Love. Hai, Hai makasih Teh. ya udah dateng di acara Spesial In Love. Iya, Oh iya, boleh tahu namanya siapa? boleh. Nama saya Desi, saya asli tinggal di Bandung. Panggil Desi aja ya. Desi, boleh. Sekarang umur berapa? Umur saya sekarang 26 tahun. Oh, masih muda ya. Nah, mungkin Desi punya pengalaman cerita cinta ya. Nah, coba dong biar teman-teman pada tahu ya pengalaman cerita cinta Desi. Coba ceritain. Pengalaman cinta, saya mulai dari yang sekarang aja ya Teh ya. Enggak, pasti kan pengalaman cinta tuh ada kayak mulai dari Desi sekolah ya. Nah, boleh deh ceritain dulu dari awal Desi mengenal cinta. Cinta pertama mungkin di awal dari SMA ya. Dari SMA saya kenal sama SMA salah satu. itu pasti kayak kelas 1 SMA udah mengenal cinta ya? Udah. Iya. Lagi ininya Teh, apa lagi asik-asiknya kan pada zaman dulu aku sekolah tuh lagi asik-asik tuh pacaran ya. Kenal sama satu cowokku tuh dulu udah kuliah, sedangkan aku Jauh kenal banget dong usianya. kenal sama pacar tuh pas aku kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA kebetulan dia tuh udah kuliah. Cuman karena dulu kan sekolahan aku kan deket kayak masuk perumahan gitu kan Teh. Nah, dia tinggal di situ. Ketemunya juga kayak gimana ya, kayak di jalan gitu loh Teh. Di jalan dia ngajak kenalan, biasa aja ngajak kenalan. Dari situ sering dibikinin tugas sekolah, sering ketemu. Dari situ mulailah mulai pacaran, berjalan ya. Udah sampai gitu aja Teh, pacaran biasa. Lumayan lama Teh. Lumayan lama, tapi ya gitulah. Sampai lulus kuliah? Sampai lulus sekolah. Sampai lulus sekolah, pas masuk Udah kuliah. lanjut dari situ pasti kan Desi apa ya namanya? Ada lagi ya? Ada. Lanjut Nggak terputus dari situ Teh. Oh, gitu. Percintaannya nggak putus dari situ. Dari situ ya biasalah anak remaja ya Teh. Anak muda pada saat itu kan ABG tuh kan. Istilah yang namanya ABG, apa namanya tuh? Nyari-nyari kayak ngelihat yang cakep dikit Langsung mau gitu Iya. kan. Ibarat banyak putus nyambung kayak Iya, gitu putus ya. nyambung. Banyak lah kalau bicara cinta, persoalan hati banyak sekali dari mulai mengenal cinta sampai sekarang pun masih nyambung, putus kayak gitu lah Teh. Dari situ saya berapa lama ya pacaran dulu sama mantan saya yang awal pacaran dari SMA itu ada 3-4 tahun, lumayan lama. Sampai lulus Sekolah. 3-4 tahun dari situ kita udahan ya. Dari itu, sudah situ putusnya kenapa tuh? putusnya orang ketiga ya Teh ya. Pasti kebanyakan kayak kemarin putus orang ketiga juga. Iya, orang ketiga dari pihak si cowoknya. Bukan Desinya? Enggak, bukan. Saya selalu disakiti Teh, sampai sekarang disakiti. Kumaha tuh. Bingung ya Teh ya. Iya. Terus Gitu. lanjut lagi. Nah, putus karena orang ketiga kan, akhirnya ya nggak bisa maksudnya nggak bisa diobrolin dengan baik, meskipun hubungan lama ternyata tidak menjamin untuk ke arah yang lebih serius Teh ya. Terus Kalau menurut lagian aku kan apa namanya tuh seumur Desi waktu pacaran itu kan mungkin Desi apa ya namanya, pacaran cuman sekedar kayak udah nih status punya pacar. Desi belum mikir untuk menjenjang depan kan, misalnya ibarat kayak udah deh sama dia, Desi pengen mau berlanjut sampai menikah atau gimana. Nah, Desi nggak ada kepikiran gitu kan ya? Kalau dari awal kenal sama dia ya sebatas kayak pacaran biasa aja Teh, karena kan masih SMA. Ketika lulus SMA, keluarga juga udah saling kenal kan, karena sering ke rumah ngejemput waktu SMA. Nah dari situ karena usia juga udah mulai dewasa kan Teh ya, udah mulai dewasa, ada lah pikiran pengen serius, udah nggak pernah maksudnya udah nggak cari sana sini juga, udah pengen udahlah gitu kan, udah karena udah lama juga kan 4 tahun udah gitu. Dan ternyata si cowoknya malah selingkuh. Nah dari situ aku
banget atuh teteh. Banget sakit hati, apalagi kan cinta pertama ya teh ya. Iya, iya. Belum pernah ngalamin yang namanya sakit hati itu seperti apa, Terus ditinggal pasti itu yang seperti namanya apa. cinta pertama, mau senang mau sakit hati mendalam terus ya, keinget terus ya. Keinget, pasti keinget teh. Luka tuh susah hilangnya teh, bener nggak sih? Iya. Luka tuh susah hilang, siapapun kalau dikasih luka pasti susah hilang. Nah Terus terus saya dari situ Desi kan putus ya sama dia, ya terus kenal lagi ada. kenal Maksudnya lagi gini, ada. Desi karena apa ya, karena sakit hati nih, sakitin Ya. sama cowok Desi, terus Desi nggak ada kepikiran, maksudnya saya nggak mau kenal lagi sama cowok lagi karena masih trauma nih, ibaratnya kayak gitu. Karena Desi kan kayaknya nggak, saya lihat ya orangnya apa ya namanya tuh ibaratnya kalau dalam ini mah gak gampang nyerah lah gitu, udah yang udah kayaknya Iya, ngeliat betul. kalau lihat dari Iya, saya ya, iya. kalau lihat Desi kayak gitu. Nah gimana, ceritain Dari ketemu dari lagi sama setelah temen. mantan ini ya biasa ketemu pacar baru, Mm-mm. putus lagi pacar, punya pacar lagi gitu, kayak namanya masih remaja gitu kan teh. Iya yang tadi Nah, saya bilang itu kan, ya, belum mikir udah untuk dari ke situ depan. saya menemukan salah satu cowok yang sampai akhirnya saya menikah. Alhamdulillah. Terus Saya menikah. Desi menikah, berarti sekarang Status saya sekarang single. Single lagi teteh. Iya. Nah tadi kan Desi bilang Desi sekarang single parents ya. Ceritain dong kenapa bisa sampai seperti itu. Boleh teh. Proses cerai ya itu lagi teh, balik lagi ke karena orang ketiga kan, orang ketiga lagi ya. Makanya dari tadi kan saya bilang saya selalu diduain sampai sekarang gitu kan, sampai sekarang diduain. Awalnya sih berjalan mulus ya, apa sih layaknya orang bersuami istri ya teh, layaknya orang bersuami istri, berjalan lancar. Saya juga rumah tangga nggak lama teh, nggak lama, cuman berjalan 1,5 tahun kalau nggak salah. Iya. Sebentar banget ya. Iya, sebentar banget. Ya Tapi, itulah. Desi udah dikasih momongan? Belum. Oh, belum. Belum. Belum, alhamdulillahnya belum. Ya. Untungnya belum teh. Gitu. Itu gimana ceritanya, Desi sampai saat ini Desi bisa bertahan ya, apa ya, dibilang kuat nih gitu ya, menjalani hidup single. Kenapa saya bisa kuat gini ya teh? Orang tua, orang lain, siapapun nggak akan ada yang bisa ngomongin diri saya untuk kuat, kecuali diri saya sendiri. Bener nggak teh kan? Diri saya sendiri. Saya bisa, saya mampu. Meskipun saya terus disakiti, saya sakit hati ya saya harus bangkit. Itu ketahuannya gimana itu? Ketahuannya sebetulnya udah sering teh, dari awal pernikahan udah mulai agak-agak gitu. Cuman saya berpikir untuk positif ya teh, untuk positif. Sudahlah, mungkin karena kerjaan dia juga kan di luar ya teh. Kita LDR, waktu rumah tangga kita LDR ya. LDR lah, karena LDR mungkin jadi apa sih, antara hubungan kalian tuh nggak terlalu deket ya. Ya. Makanya ada pihak orang ketiga. Nah gitu, terus ada celah dia buat untuk seperti itu juga. Ketahuannya, nah gini, yang saya sakitin dulu, tapi udah nggak sakit hati sih teh ya sekarang, cuman menceritakan gitu kan ya teh. Dulu saya padahal kenal sama perempuan yang jadi kenal teh, perempuan itu temannya Desi. temennya dia, cuman sempat dikenalin, jadi kayak tadi punya temen dikenalin sama aku gitu. Sering ke rumah juga, sering kita ngobrol, bahkan ketika dia butuh apa-apa dia minta tolong tuh ke aku gitu, minta tolong ke aku. Nggak nyangkanya tuh saya pernah bilang ke suami seperti ini. Temennya itu kayak apa ya, dari belakang gitu teh. Saya pernah bilang sama suami saya seperti ini, kamu kalau misalkan mau selingkuh silahkan, tapi saya cuma minta satu, jangan sama orang yang saya kenal. Udah nggak teh? Itu sakit banget, karena ya kita kan makan bareng, apa-apa bareng, tiba-tiba di belakang saya mereka kan gitu. Saya udah pernah bilang malah ke dia, jangan sampai sama orang yang saya kenal. Silahkan, mungkin kamu nggak bisa dirubah, itu udah jadi watak kamu, udah jadi habit kamu lah gitu kan. Terserah kamu mau ngapain di luar, terserah. Penting satu, jangan sama orang yang saya kenal. Saya ngomong sakit banget, udah nggak bisa, rasanya udah nggak bisa nangis, karena ya udah pasrah aja, pasrah teh.
Nah, dari situ ada apa ya namanya, Desi kan dari awal Desi ngalamin cinta pertama ya. Desi udah disakitin. Sakitin. Desi punya suami disakitin. Disakitin juga. Enggak ada rasa trauma yang tadi saya bilang itu. Trauma sih enggak ya teh? Trauma sih enggak. Alhamdulillah enggak. Saya masih punya hati yang Desi kuat. masih bisa nerima orang lain, apa ya namanya, membuka hati buat orang lain lagi. Sempet sih teh, sempet trauma, jadi kayak bukan trauma yang berlebihan juga. Saya cuman berpikir udahlah sedikasinya aja. Kadang kan itu udah pas seorang yang mungkin udah pasrah ya teh. Dimana pas orang udah pasrah, aku juga sempat berpikir ketika udah nama suami, sudahlah pasrah aja. Tuhan lebih tahu mana yang baik buat saya, Ya, gitu kan. karena Tuhan juga lebih akan tahu. mungkin apa ya namanya, bikin kita hidup sendiri ya. Ya. Pasti kita ada disandingin lah gitu ya, Ya, ada buat betul. kita. Nah, sekarang gimana? Ada yang ngedeketin Desi? Ada teh. Kadang saya juga berpikir ini teh. Tuhan kenapa sih jalan hidup saya tuh selalu salah. Mungkin di mata orang salah. Dan saya menjalaninya juga, kenapa sih harus seperti ini? Gitu kan. Karena Saya Desi nggak juga, pernah saya berharap. dipikir nggak mau kayak gini ya. Saya nggak pernah berharap. Hitam bukanlah pilihan teh. Iya. Sekarang saya dikasih keadaan yang seperti ini, kalau boleh minta, Iya. saya nggak mau. Iya. Saya nggak mau. Dan ketika Tuhan ngasih rasa cinta sama seorang itu yang baru ya teh, sama yang baru, saya juga nggak bisa menolak. Iya. Karena Bisa, yang namanya rasa cinta mungkin itu tumbuh dari hati ya. Iya. Kan cinta tuh ibarat apa namanya? Rasa suka, cinta, sayang itu nggak bisa dibuat-buat, tapi Betul. itu ngalir dengan Sendirinya. apa sendirinya ya, kayak gitu. Nah, saya ceritakan ya teh ya, saya kenal sama cowok yang sekarang setelah saya beres sidang sama suami. Tapi dari situ apa namanya tuh, Desi jaraknya nggak terlalu jauh ya. Nggak Jadi terlalu masih- jauh. Jadi Iya. Desi sakit hati terobati. Ada lagi. obatnya. Oh, Selalu begitu sih, alhamdulillah selalu ada obatnya. Kenapa saya bisa kuat? Mungkin kadang gini ya teh ya, kalau orang bilang tuh ketika perempuan sakit hati obatnya laki-laki lagi Iya. gitu kan, laki-laki lagi ya. Mungkin kealamin sama saya sendiri teh, kealamin sama saya sendiri, ternyata memang iya obatnya laki-laki lagi Nah, gitu. sekarang ceritain yang itu. Ceritain ya. Nah, setelah saya proses berpisah, cerai, sidang sama suami, dari situ dia mulai datang ke orang tua. Dia izin ke orang tuaku kalau dia mau Yang mana? pacarku. Yang sekarang. Iya, Itu ketemu di mana? ketemunya sih dikenalin sama temen. Oh, Dikenalin sama temen. temen. Iya, dikenalin sama temen. Dari situ ya berjalan mulus lah teh, Iya, seperti awalnya biasa. pasti kenalan dulu ya. Ya, Tinggalkan biasa, langsung ke orang tua ya. Kenalin, pas dikenalin tuh berjalan berapa bulan lah. Tapi kita nggak jalin hubungan karena status saya juga masih seorang istri kan. Status saya masih seorang istri meskipun udah pindah rumah, Iya, jadi udah pisah maksudnya rumah. tuh perkenalan doang. Perkenalan, aja. iya, perkenalan. Dia baik teh, dia baik. Dia juga tahu batasannya sama aku, dia tahu. Nah, ketika saya proses pisah sama suami, sidang, dia mulai berani buat bicara ke orang tua. Mungkin itu gentlenya laki-laki ya teh ya. Gentlenya laki-laki. Dia bilang ke orang tuaku, katanya, "Pa, Ma," bilang gitu. Izin saya mau deketin anak bapak, anak mama, mohon restu. Bentar. Itu cowok itu yang sekarang statusnya apa? Apa dia masih muda? Statusnya, Atau kayak Desi gitu? statusnya dia udah beristri teh. Statusnya dia udah beristri. Beristri, tapi Iya, udah bisa. belum Belum. pisah. Dia udah beristri. Awalnya sih apa ya, karena saya sakit hati yang saya ceritain ya teh. Karena awalnya saya sakit hati, saya nggak peduli. Iya, iya, iya. Mereka yang mau deketin saya, mau seperti apapun mereka, terserah lah. Jadi Yang penting saya Desi happy, tuh apa ya mikirnya? Udahlah, siapapun itu orangnya gitu ya. Ya. Selagi saya ngerasa juga cocok sama dia, Bahagia. saya nyaman atau ya udah gitu kan. Ya betul, seperti itulah teh. Dari awalnya ya biasa teh, kalau pas awal kenal sama dia cuma sekedar, oh lu punya istri gitu kan, kamu punya istri. Terus tapi Desi nggak mikir nih, maksudnya pasti Desi juga punya ada sedikitnya rasa hati gimana ya, hati kecil atau gimana ya, pasti mikir gimana ya, ini saya suka sama cowok
yang udah beristri. Berjalan waktu teh, berjalan waktu karena kan tadi saya bilang dari awalnya saya cuman iseng aja. Maksudnya, ya emang awalnya iseng gitu kan, terus Desi karena sakit hati juga yang tadi bilang itu, jadi siapapun itu orangnya yang udah masuk ke hati Desi, terus Desi pun menerimanya atau gimana, ya udah Desi welcome aja, ibarat kayak gitu. Nah maksud saya tuh Desi ada kepikiran buat, aduh gimana ya kalau dia punya istri, punya anak gitu kan, kasihan gimana kok posisi saya ada di istrinya dia gitu ya. Ada kepikiran seperti itu? Ada teh, ada kan, saya kan salah satu korban. Iya, tapi nah Desi itu kan salah satu korban. Desi nggak ada kepikiran kayak gini nggak? Ah saya juga dulu disakitin, diselingkuhin, sekarang saya mau jadi ibaratnya jadi seperti orang aja. Itulah. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada teh, sampai itu sekarang. Sampai itu sekarang. Berarti yang saya lihat cuman apa ya namanya, ngikutin alur hati Desi aja. Iya, karena saya nggak mau berontak teh ketika saya diberi seperti ini, sudah udah nggak mau berontak. Awalnya gini teh, awalnya sih saya berpikir seperti itu, cuman ya udahlah, sampai kapanpun juga nggak akan ada namanya hubungan kita tuh serius. Iya. Gitu ya, berjalan aja. Mungkin dia juga berpikir seperti itu awalnya, dan kita juga kayak ada obrolan gini loh teh. Pada saat itu aku sebelum kenal dia tuh udah punya mantan, punya pacar sebelumnya tuh, bukan pacar sih, temen deket gitu teh, PDKT-an temen deket. Nah dari situ dia mulai jadi kayak ketika ada cowok yang mau deketin saya tuh dia halangin, berawal dari situ seringnya dia kasih perhatian segala macem. Dari situ mulailah ada timbul rasa sayang, rasa suka gitu kan. Tapi dari otak secara logika sih berpikir, lah ngapain gitu kan, sampai berapa lama pun nggak mungkin berjalan sama dia, nggak mungkin jadi suami istri sama dia. Kenyataannya dia udah punya istri gitu kan ya. Ibarat Desi pasti mikir nggak mungkin lah, nggak mau ngerusak hubungan orang lain ya. Soalnya yang namanya sakit hati Desi pun sendiri ngalamin. Pasti istri dia pun ngerasain. Kenapa saya bertahan? Saya ngerasain. Dan kenapa saya bertahan? Mungkin karena lebih kenyamanan itu ya. Nyaman. Terus dari dia teh, support dari dia selalu bilang gini, Ci, saya kan dipanggil Eci ya kalau di sana. Ci, kamu yang sabar ya. Kamu yang sabar, kamu yang kuat. Saya yakin kamu kuat. Dia selalu nguatin. Saya sering teh bilang sama dia, udah yuk ngapain kita kayak gini gitu kan, kamu nggak mikir gitu istri kamu, anak kamu seperti apa di sana gitu kan. Saya juga salah satu korban dari perselingkuhan suami gitu kan, korban dari perselingkuhan suami. Saya nggak mau jadi orang seperti itu, bener-bener saya nggak mau. Seumur hidup saya baru sekarang ngalamin dan dijalanin sama saya baru ngalamin. Saya udah bilang seperti itu, tapi dia yang selalu nguatin saya, jangan, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa, kamu kuat. Tapi apa nih ribet buat saya tapi gitu. ada obrolan kayak misalnya karena kita udah terlalu dekat, nyaman, gimana dia ada ibarat misalnya gitu ya, ya udah saya mau nikahin kamu misalnya ya, atau ya ibarat mau nggak kamu misalnya di dua jadi istri, ada obrolan kayak gitu? Sempet ada teh. Terus Desi mau? Sempet ada, enggak karena ketika karena dia juga pernah bilang, kamu mau nggak nikah? Nikah apa sih teh? Nikah agama Desi gitu ya? Desi bilang nggak mau ya. Dia kan ada obrolan kayak gitu. Terus Desi bilang nggak mau. Nah terus pengennya Desi itu kayak gimana? Pengennya sih udahan, tapi cinta dan sayang begitu kuat, jadi bingung sendiri teh. Jujur bener-bener bingung. Pas dia bilang kenapa saya nggak mau, kalau saya egois ya teh. Kalau saya egois udah bisa saya terima. Tapi saya nggak mau, karena kenapa? Ketika dia menghilang, yang sakit bukan cuma saya, tapi keluarga saya. Saya pernah gagal teh, saya pernah gagal dan saya nggak mau gagal kedua kali lagi, apalagi dengan orang yang udah punya istri gitu kan. Kalau dibilang pengen sama dia, kalau secara emosi saya pengen, saya cinta, saya sayang sama dia, sayang banget. Berat banget ini kayak Desi banget teh, berat banget. Terus kelanjutan hubungan sekarang gimana? Hubungan sekarang alhamdulillah seperti yang diinginkan dari awal ya teh ya. Yang diinginkan dari awal, saya tidak mau menjalani hubungan yang udah beristri. Udahan teh. Syukur deh ya, syukur ya, maksudnya
Desi tuh jadi apa ya, menghargai istri dia Sangat juga. Soalnya Desi sama-sama perempuan. Kalau misalnya Desi sampai ya tega banget lah gitu ya. Nah teman-teman barusan telah mendengarkan cerita cintanya Desi. Begitu apa ya namanya, banyak lika-liku dalam cerita cinta ya. Kebanyakan Desi disakit hati sama cowok. Mudah-mudahan Desi mendapatkan cowok idaman Desi. Amin. Apa namanya tuh, benar-benar pilihannya Desi, jangan sampai putus asa. Cobalah untuk membuka hati lagi untuk orang lain. Tapi saya kasih satu pesan ya, jangan ya maksudnya jangan sampai terulang lagi yang itu ya. Kalau bisa Desi lebih memilih orang yang sama-sama single sama ya. Terima kasih ya Desi sudah datang Teteh. di acara spesial In Love ini. Nah teman-teman, tadi telah mendengarkan itu cerita cinta Desi. Semoga mendapat apa ya, pelajaran dari ceritanya Desi. Jangan lupa saksikan terus spesial In Love. Bye.